Sudah? Sudah dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sudah balik dari dermaga Samping kembali ke Bobong, lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Kecamatan Talaga Barat Laut, Desa Gele. Saat ini kita menyusuri jalanan Tamping yang juga sudah mulai berlubang. Ini jalanan di dermaga induk Pulau Taliabu. Ternyata jalannya masih banyak kolam seperti ini dan kurang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu. Ini juga tidak tahu fungsinya apa ini bangunan ini. Kita tidak tahu ini fungsinya apa. Mungkin pasar atau apa, tapi tidak dimanfaatkan. Atau mungkin gudang. Wallahu a'lam. Sudah lama bangunannya, tapi tidak dibutuhkan ternyata oleh masyarakat. Banyak bangunan yang ternyata tidak dibutuhkan, sementara banyak yang dibutuhkan tidak dibangun, misalnya jalan. Itu jalan ke bandara yang bandaranya tidak ada, hanya tulisan saja menuju bandara, tapi bandara tidak ada. Sekarang kita sudah berada di Jalan Poros Talo Bobong. Jalan Talo Bobong ini diaspal. Kurang lebih jaraknya ini berapa? 5 km atau 10 km, wallahu a'lam. Boleh kita lihat di Google Maps ini. Tadi kita terburu-buru karena mengejar jadwal kapal yang hendak berangkat. Sekarang kita santai menuju ke Desa Bobong untuk mampir silaturahim, kemudian lanjutkan perjalanan menuju ke Desa Keramat, Kasango, Bawang, Beringin, Salati, Onemai, dan Gele. Ibu kota Kecamatan Talaga Barat Laut berada di Gele. Kita dari Pelabuhan Induk Taliabu menuju Gele, perjalanan ya lebih dari 20 km, mungkin 25 atau mungkin 30 km, wallahu a'lam. Nanti kita coba cek kembali di Google Maps. Ya, bagi penonton silakan lihat di mapsnya jaraknya sekitar berapa kilometer. Di jalur Bobong Talo ini banyak rumah-rumah mewah di tengah perkebunan cengkeh. Ya, di tengah perkebunan banyak perumahan. Ini ada pasar ikan dibangun tapi juga tidak berfungsi. Tidak ada orang mau beli ikan di hutan itu. Ya, banyak ide-ide yang tidak dibutuhkan. Banyak bangunan yang sebenarnya belum dibutuhkan oleh masyarakat. Analisanya kurang cerdas. Pasar itu di tempat yang ada pembeli dan pembelinya itu adalah manusia. Jadi pasar dibangun di tempat yang ada manusia. Tidak bisa kita membangun pasar di hutan yang jauh dari penduduk. Orang tidak akan datang mau belanja di situ. Biarpun kita paksa penjual untuk datang jualan di hutan, ketika tidak ada pembeli maka pedagangnya yang berhenti, tidak akan berdagang di hutan itu. Ya, karena sesungguhnya pasar itu adalah pembeli, jadi si penjual itu mencari pembeli, bukan sebaliknya. Ya. Sekarang terjadi di Jakarta ada namanya Transmart. Punya supermarket yang sangat banyak milik Khairul Tanjung, bahkan dia punya hypermarket Carrefour. Nasibnya sekarang tak tahu seperti apa. Banyak konon kabarnya di berita itu banyak bisnis retailnya yang tutup karena tidak ada pengunjungnya, karena pasar itu adalah pembeli, pengunjung, manusia yang membeli barangnya, dagangan kita. Itulah pasar. Ya, selama ini kan kita sibuk membangun gedung-gedung untuk orang berdagang, untuk orang menjual, ya. Baru kita beri nama dia pasar. Ketika tidak ada yang membeli, tidak ada yang datang belanja, ya jadi rumah hantu.
bukan pasar lagi. Itu mindset yang harus dipahami, cara berpikir yang harus kita pahami bersama, bahwa membangun tempat perdagangan itu di tempat yang ada pembeli, yang ada manusia. Ya, jadi pemerintah itu kalau bisa lakukanlah pelayanan kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Jadi melayani orang itu berdasarkan kebutuhannya, bukan kebutuhan pejabat, bukan kebutuhan pemerintah, bukan kebutuhan ide dan gagasan. Tapi memang sebuah ide dan gagasan yang lahir dari kehendak rakyat. Bukan juga di musrembang, karena musrembang itu banyak manipulasi. Musrembang desa, musrembang kecamatan, sebenarnya itu terkadang tidak betul. Karena di musrembang itu yang dihadirkan oleh kepala desa adalah orang yang terkadang tidak paham dengan kondisi, tidak paham apa yang diinginkan oleh masyarakat. Itu yang dia bicarakan di musrembang. Naik di kecamatan lebih bingung lagi, tanpa di kabupaten lebih bodoh lagi, sampai di provinsi lebih kacau lagi, di pusat akhirnya tidak connect antara keinginan masyarakat dan keinginan pemerintah. Oleh itu perlu ada penelitian para ahli. Jangan masyarakat yang berbicara, harus para ahli, para ilmuwan melakukan penelitian tentang apa sebenarnya dibutuhkan oleh manusia masyarakat. Karena banyak manusia itu, banyak masyarakat yang tidak paham apa kebutuhannya. Seperti itu. Sebagaimana terkadang juga ada kabupaten yang tidak paham pemimpin apa yang dia butuhkan. Pemimpin jenis mana, karakter mana yang sebenarnya dibutuhkan. Yang terjadi kan terkadang di setiap pilkada ketika ada seorang kandidat bupati yang bagi-bagi uang 500.000, sudah itu yang dipilih. Ya, setelah dia jadi menjabat, dia pergi santai tinggal di Jakarta, di rumah yang mewah, di mobil yang mewah, dan masyarakat berjalan di lumpur-lumpur, di PC-PC. Ya, seperti yang kita saksikan hari ini. Ini jalur antara dermaga induk Pulau Taliabu dan ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Aspalnya banyak rusak, banyak lubang. Karena tidak mendapat perhatian yang serius. Ya, jalannya tidak diperbaiki setiap tahun, tidak direhab. Jalan yang berlubang tidak secepatnya setiap tahun diperbaiki. Terkadang di jalanan ada tumpukan pasir, ya, karena segalanya tidak terencana dengan baik dan tidak melalui penelitian yang baik. Tidak diteliti oleh para ahli yang benar-benar ahli. Inilah fenomena pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, di mana jalanannya banyak mengalami kerusakan dan banyak juga jalan yang belum dibangun. Jadi jalan yang sudah dibangun rusak, yang belum dibangun sangat banyak sekali. Sementara daerah ini sudah mekar dari tahun 2003 sebagai bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula dan bupatinya dalam putar daerah Taliabu. Lalu kemudian mekar lagi menjadi daerah otonomi baru yang jadi bupati adalah adik dari Bupati Kepulauan Sula. Dan sampai hari ini di Kabupaten Kepulauan Sula, bupatinya adalah adik dari Bupati Taliabu dan Bupati Sula yang menjabat di 2005 sampai 2015. 2 periode 10 tahun lamanya. Pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya sangat memprihatinkan. Memang ada yang dibangun, ada. Tidak mungkin tidak ada. Tapi kalau dibandingkan dengan kabupaten tetangga kita di sebelah barat Pulau Taliabu yang namanya Banggai Laut, baru 5 tahun mereka menjadi kabupaten. Jalannya sejauh 350 km. Sementara di Pulau Taliabu, di Kabupaten Pulau Taliabu, jarak Bobong dan Gele, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu dan ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut, jaraknya hanya 22 km. Jalannya masih 70% atau mungkin 80% lumpur dan PC-PC. Mohon kepada seluruh rakyat Indonesia untuk turut aktif
dalam mengkritisi dan memberikan gagasan-gagasan cerdas atas situasi pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu ini yang terkesan ugal-ugalan, tidak serius. Ya, terkesan pemerintahnya hanya sibuk memikirkan hal-hal lain dibandingkan memikirkan infrastruktur di kabupaten yang merupakan penunjang perputaran roda ekonomi masyarakat. Nah, di depan saya ini ada jembatan yang sudah babak belur padahal belum lama dibangun. Akhirnya terpaksa direhab lagi, bangun lagi yang baru di sampingnya. Kita tidak tahu berapa lama daya tahan jembatan yang baru itu lagi. Banyak jembatan yang rusak di jalur ini karena dibangun dengan konstruksi yang kurang tepat. Ya, Taliabu ini daerah yang rawan banjir. Nah, daerah ini daerah yang sering mengalami hujan yang cukup deras dan lama. Ketika angin selatan bertiup, hujannya terkadang sehari semalam tidak berhenti, 2 hari 2 malam, bahkan kadang 3 hari 3 malam non-stop. Kadang berminggu-minggu istirahatnya cuma 1 jam 2 jam sambung lagi, dan itu deras sehingga banyak bangunan jembatan yang mengalami kerusakan. Kondisi itu mestinya dari awal sudah diperhitungkan sebagai putra daerah Taliabu tentang jenis bangunan jembatan bagaimana yang tahan dengan kondisi alam yang seperti itu. Ya, misalnya tiang pancangnya harus dipancang sedalam-dalamnya. Jangan cuma digali sekitar 2-3 meter lalu kemudian dibangun abutmennya. Setelah banjir datang, abutmennya hilang. Ya. Itu semua penting untuk dipertimbangkan. Kita sudah berada di Kota Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, Desa Wayo. Desa Wayo ini desa pemekaran dari Bobong. Jalannya banyak berlubang seperti ini. Kabupaten baru sekitar 7 tahun kabupatennya definitif, tapi jalannya sudah banyak yang berlubang-lubang. Mengapa demikian? Wallahu a'lam, nanti para penonton yang menilai seharusnya seperti apa jalanan yang layak dilalui oleh manusia yang menggunakan kendaraan. Di depan saya ini ada bundaran menuju jalan protokol melintasi pasar Desa Wayo atau pasar induk di Pulau Taliabu. Ini ada bundaran. Ini pusat dari Kota Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Alhamdulillah, kalau di sini jalur ini jalannya terawat. Ini sudah jalan yang paling terawat, dibuat 2 jalur dan ada lampu jalan dengan menggunakan sistem tenaga solar cell, tenaga matahari. Ini sudah berada di pasar Desa Wayo. Ketium pala. Apa mau dibeli di pasar ini?
Tadi apa semua dibeli? Oh, balik mau keraka? Nah, ini adalah bundaran Kota Bobong. Malam ini dikasih nyala lampu dan ada air mancur. Kita masih menyusuri jalan protokol ibu kota Kabupaten Purwakarta. Ya, jadi hasil dari pemekaran Pulau Taliabu ini hanya memperindah jalur ini saja. Ini dulu bekas bandara, ini adalah landasan pacu. Jadi landasan pacu bandara udara dijadikan jalan protokol. Lalu sampai hari ini tidak ada bandara di Pulau Taliabu. Ya, ini adalah kabupaten yang sebenarnya ada 2 bandara udara. Ini bandara udara yang satunya, yang keduanya ada di Desa Saho, pantai Desa Saho sebelah utara. Kedua-duanya tidak bermanfaat lagi, tidak bisa difungsikan oleh keberadaan Kabupaten Pulau Taliabu sebagai sebuah daerah otonomi yang memiliki APBD dan anggaran yang dikucurkan dari APBN dari pusat. Dana negara, uang negara yang masuk di wilayah ini setiap tahun lebih 500-an miliar, tapi tidak mampu menuju perkembangan infrastruktur yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau jalan protokol ini saya lihat ini lebih pada kebutuhan masyarakat yang ada di Bobong dan para pejabat yang ada di sini. Akses yang dibutuhkan masyarakat dari ibu kota ke desa-desa itu tidak terawat, tidak dibangun. Jalan protokol saja berlubang-lubang seperti tadi. Bagaimana dengan jalan menuju ke desa-desa terpencil seperti di pantai utara? Ya, dari sini ke utara ya kurang lebih sekitar 10 km atau mungkin tidak sampai. Sudah jalan lumpuh, jalan. Ya, kita sudah mau sampai di tempat persinggahan kita. Jadi kita akhir dulu sampai sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.